Arjo, siapa lagi? Alvareji belum dinyalain mic-nya itu. Yang keluar apa? Ya, siaran radio aja. Hah? Yang saya share belum ada ya? Belum ada, Pak. Baru netlinknya hilang. Oke, netlink. Ada nggak? Sekarang udah ada belum? Ada. Oke. Ada sinyalnya tapi. Udah ada, Pak. Udah ada, Pak. Oke, kita mulai. Kita mulai. Ya. Klik file tadi ya. Klik file terus new project ya. Ya, Pak. New project. File, new project. Nah, terus kita tunggu. Musik kan enak ya. Nah, di kategoris pilih Java ya. Di kategoris pilih Java, terus di sebelah kanan ini project. Kemudian next. Next. Nah, misalkan saya taruh di Java TI 2019. Ketik swing, Java swing aja, swing. Terus finish. Finish, oke. Oh, bisa diperbesar tapi layarnya. Tapi bisa dong aja supaya nanti kalau dipotong atas. Jadi kelihatan kalau diperbesar. Oke. Tunggu sampai selesai. Kita nggak gede-gede nanti nggak kelihatan. Ini gede apa dulu? Sudah ya? Iya, Pak. Nah, di source package ya, di source package klik kanan new Java packet. Java package. Terus Ketik namanya controls. klik namanya kontrol. Sudah? Udah, Pak. Dah. Nah, di controls klik kanan, pilih new, pilih JFrame form. JFrame form. Oke. Namanya frame register.
Pegel megangin HP. Megangin HP aja pegel. Program register. Sudah? Udah. Nah, ini kan udah ada formnya ya. Nah, jadi formnya masih kosong, ya kan? Iya. Nah, di sebelah kanan ada palet kan? Kita akan coba bikin kayak form pendaftaran atau register ya. Nah, misalkan untuk pendaftarannya kita mau untuk register mahasiswa baru, pendaftar mahasiswa baru misalnya. Atau pendaftaran siswa baru kalau di sekolah ya. Oke, udah semua? Udah, Pak. Nah, selanjutnya pilih label, tempatkan di sini. Enggak. Ini kita tarik. Nah, ini kita atur huruf sama fontnya diatur ya. Fontnya kita atur. Itu turun nggak? Wong ae dorong. Pun mang, wong ae masih kerja mang. Masih kerja. Belum balik nak anu laki nak. Belum. Ego laki ya anu laki. Langko. Langko motornya langko, berarti ngerti. Wong ae dorong balik mang nggawe. Udah ngikutin saya, ada yang ketinggalan? Udah, Pak. Pak, bentar, Pak. Selesai, Pak. Bentar, Pak. Bentar. Oke. Narrator. Exploratornya. Yang ini pakai label ya. Yang daftar mahasiswa baru pakai label, yang ini pakai explorator ya. Pendaftar mahasiswa baru. Ya, ini pakai label, yang ini explorator. Udah. Udah, Pak. Oke, kita untuk pendaftaran barunya umum aja dulu. Nggak harus apa namanya, datanya harus sesuai ya, nggak harus sesuai. Jadi nanti maksud saya memanfaatkan yang ada di sini ya, komponen yang ada di sini.
Nah, kita tambahkan lagi tabel. Saya agak lambat nih internetnya. Apa namanya? Aplikasinya agak lambat. Gimana sih? Kita nonton dulu. Nah. Ini kita tang. Ini. Siapa Naning bisa? Amelia baru masuk, terus nanti masih loading. Nggak ada raihnya. Saya boleh dulu. Iti piring bubur salman ulin di beda ya sih Nah, misalkan kita Bul 2 ini level 21 ya. nama kedua. Nah, ini Bajunya dipanjangin segini aja lah. Yang ini kita ganti anak yang variable name, teks nama. Jadi apa namanya? Yang ini nggak usah diganti nama komponennya ya. Yang label ini, yang label nama. Nah, yang diganti namanya adalah yang teks. Nah, terus kita bisa duplikat. Nah, ini kita blok dulu. Kita blok dulu. Klik kanan, same size, same height. Same size, same height itu maksudnya untuk tingginya ya, tingginya supaya sama. Apa sih? Kepada keluar sih. oh ada ini kan ada kalau Suriye Video. Terus lagu anak dia ada dua.
Nah, terus setelah nama kita Ya, masukkan apanya, lagi misalkan Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari tadi ya jaringannya nih, Pak. Maaf. oke, nggak apa-apa. Nama email misalkan. Nah, ininya pakai teks email. Nah, terus yang ini duplikat juga. Kalau yang modernnya, wah, Nomor kontak. Oke, kita blok. Klik kanan, same size, same height. Ya, 32 aja. bentar Pak, ketinggalan. Tinggalan. Bentar Pak. Yang nomor kontak nggak itu apa Pak? Yang variabel name. Variable name-nya Oh, Susi. teks kontak. Iya sih. Soalnya pusat. Jadi nanti bisa dilihat di inspektor NetBeans saya ya. Ada Iya Pak. teks nama, teks email, teks kontak. Yang ini teks nama, yang ini teks email, ini teks kontak. Ini lagi ngirim Pak. Iya. Yang ini button submit. Jadi saya akan kasih contoh mengirimkan nilai. Jadi nanti 3 nilai ini kita input. Nah, pas sudah diinput kita klik submit. Nah, nanti cara memanggil nilai yang ada di sini. Betulnya tinggal 3 dulu aja ya. handset. Jadi ini teks nama, ini teks email, ini teks nomor kontak, no kontak. Yang ini button Yang submit. apanya bawahnya apa Pak? Yang ini button submit, ini pakai button. Yang button submit cuma di edit text aja tak Pak? Jadi teksnya kan submit. Nah, nanti variable name namanya button submit. Ini namanya bisa dilihat di inspektor ya. Di inspektor NetBeans itu kan kelihatan button submit. Yang edit text-nya namanya submit. Kalau di Google tadi saya lihat sih banyak yang punya laptop. Banyak, cuman ada yang ini pakai HP juga. Jadi karena kendala sinyal sih Pak. Oh ya, apa-apa. Saya udah tunggu, Pak. Ini pengen tahu kalau sama streaming ini berapa. Kalau untuk materi berikutnya nanti saya buatin video. Waktu saya bikin video tutorial
cukup jelas apa kurang dipengerti? Tutorial. Jelas sih kalau tutorial mah. Ngerti bang. Kalau video tutorial mah jelas lah. Gimana? Oh iya, kan sudah tahu infonya ya, kita kampus belajar sampai tanggal 9 Mei. Sudah tahu ya? Apa Pak? Kita belajar di rumahnya menggunakan e-learning itu sampai 29 Mei. Ini semester 2 sama semester 4 ya? Iya. Udah ada info. Ya, nanti saya tentuin jadwal untuk UTS-nya ya. Waduh, TS online juga. Pak. Waduh. UTS -nya gimana ini? UTS online. Langsung UTS aja. Langsung TS gini. Sudah? Bikin Mamang pulsa baru muncul. komponen sudah? Udah, Pak. Udah Pak. Oke. Nah, sekarang di running aja dulu. Coba kalau kita running hasilnya seperti apa. Klik kanan di sini run file ya. Di bawah. Bungnya jangan bengap terus, Bu. Di sini mendung di tempat kalian gimana? Mendingan hujan, Pak. Oh, kuningan hujan Ini ya? mah. Pak, ini lagi hujan. Di sini mah gelap Pak, kayak suara kayak Nah, ini saya udah Siapa running. Riji gelap-gelapan tuh. Iya, Pak. apa Riji gelap Hasil yang saya running ada nggak? Tampil nggak? Di mana, Pak? Ada ini. Yang di running. Yang saya running hasilnya keluar nggak? Tampil nggak? Ada. Hmm? Ada. Yang ini nih ada Susi, ya? Ngapain di Bu S, Susi? Oke. Ada ya? Yang hasil runningnya ada ya? Ada, Pak. Nah, ini kan begitu tampil masih ada teks field 1, teks field 1, teks field 1 kan ya? Nah, Iya. Iya. kita ganti begitu di running pertama ada judulnya. Terus posisinya di tengah. Nah, terus ininya kosong. Gimana caranya ketika tampil pertama? Nah, caranya, kita masuk ke source ya. Ke source dulu, udah masuk ke source. Tadi kan desain ya. Nah, sekarang kita masuk ke source. Sudah masuk ke source? Sudah, Pak. Oke, kalau kita mau bikin judul di formnya gimana? Pakai apa? Set, title. Titel. Apa? Ini Kliknya gimana? Yes, semua. kalau kita mau supaya posisinya di tengah, Masih posisi Windows full. gimana? Aduh, join sayang. Tadi kan aku belum join. Set location relatif. Terus kita isi set privat forit. Nah, preset itu maksudnya nanti begitu tampil di awal, Bukan masuk akun ini kan ini. field-fieldnya itu dikosongin. Langsung. Teks nama, titik set, teks 0. Terus teks kontrol spasi ya, pakai kontrol spasi kita memanfaatkan kontrol spasi. Teks email, titik set teks.
Kurang gini. Teks kontak. Sorry, teks nomor kontak ya. Klik set. Nah, terus kita panggil di sini reset. Hadir kan? Bagus. Oke, sudah? Atau masih Apa berjalan? ketinggalan? Belum. Ya. Tinggalan, Pak. Oke, Bentar, Pak. sudah. Bentar, Pak. Tinggalan, Pak. Oke, oke. Beli garnier. Iya. Salah deh. Kan shift. Iya, oh iya, tiga dulu. Tiga. Terus. Kalau lo kak, pasti akan bayar. Orang berubah. Langsung kok. Oh, PDO dasar sedikit. Ya ampun. Ada bagi. Iya, iya. Sampai jam 4 jadi berarti kamu sampai jam 4. Kita ini nggak ada yang okin, sok aja. Ini nggak ada yang lebih. Iya, oleh streaming. Nggak pada streaming. Ini kayak gini terus. Ini itu dia. Muncul lagi. Sudah belum? Bentar lagi, Pak. Udah, Pak. Ya Allah. Siapa itu yang tahu? Serem banget deh. Oh, lagi di TikTok dong. Masih bayi di artis. Pernah lagi? Pernah. Aku mau aku mau ketawa. Sudah belum? Udah, Pak. Ngapain? Ini parah sih. Ya, direkamnya. Ira deh, Ira. Kenapa, Bang? Jangan mular bae, bagus. Lagi kuliah online malah nelpon. Oke, kita lanjut. Jadi ketika ditampilkan pertama kali, ini tampil judulnya. Ya, terus posisi di tengah. Nah, ini untuk
Emang jabab nih. Inputan Kayaknya nggak dikosongkan. ngerti gitu. Form inputan Otak cat. dikosongkan. Oh, lantai, Bang. Kok bisa Nah, keluar kita ya? coba running. Oh, bisa. Gimana? Running, coba running. Nah, kosong kan? Ya enggak? Hah? Taruh. Mana nih? Kosong Gak kan? bisa aku main, Bay. Belum, Pak, belum ada tampilannya. Nah, ini judulnya ada. Nanti Ya, kita kosong, Pak. tinggal buat di submitnya. Ini baru 3 field lah, 3 field ya. Nanti kita mendapatkan nilai ininya bagaimana? View-nya Oke. gimana itu, Pak? Kok Ya ini kan misalkan PC kan. Nanti kan submit, nanti tampil hasil yang disubmitnya. Nah, sebelum kita submit, kita buat validasi nih. Jadi, misalkan validasi itu maksudnya gini. Misalkan ini semua kosong. Ini semua kosong, diklik. Nah, pas diklik ada validasi, nama masih kosong. Nah, ini kan belum ya. Nah, terus email masih kosong, nomor kontrak masih kosong. Nah, kita buat. Nah, sebelum kita buat validasi, nah coba dari nama yang udah di running, dari nama kalau pakai tab, dia ke bawah kan? Pakai tab, bener nggak? Kursornya ke bawah nggak kalau pakai tab? Halo? Kalau pakai tab, misalkan dari nama, Rosidin, terus pakai tab, dia ke bawah kan, melanjutkan kan? Nah, pakai tab dia ke bawah. Nah, selain pakai tab, gimana caranya pakai enter ke bawah? Dari nama, enter nanti ke bawah. Enter ke bawah. Enter ke bawah. Gitu. Nah, kita akan buat. Semuanya sudah running? Di running? Sudah. Oke. Nah, kita akan buat, kembali ke desain ya. Jadi, ketika sudah diketik namanya, ketika di enter itu ke bawah. Baik di enter atau dipakai tab, dia langsung loncat ke bawah. Iya. Dia loncat ke bawah kalau ada isinya. Tapi kalau masih kosong, dia tetap ke situ. Tetap di nama. Nah, caranya klik kanan di text field satunya itu ya, di teks nama, udah klik kanan. Mana? Ya, jadi saya ulangi ya. Saya ulangi. Ya, saya ulangi. Jadi ini misalkan sudah di running nih. Sudah di running. Nah, kita isi Rosidin. Nah, begitu pakai tab langsung, kalau pakai tab kan ke bawah ya. Nah, gimana kalau pakai enter? Kalau pakai enter juga ke bawah. Nah, ini kan kalau di enter nggak ke bawah kan? Ya nggak? Enggak. Nah, kalau pakai tab dia ke bawah. Nah, terus kalau misalkan ini kosong, pakai tab ada warning dulu. Inputan nama masih kosong gitu kan. Atau ketika ini masih kosong, enter, dia kan nanti ke bawah. Inputan nama masih kosong. Nah, caranya adalah, oke. Klik kanan di teks nama, ya. Klik kanan, terus kita pilih yang K. Sebentar, tadi enter ya, pakai enter dulu. Jangan yang K, pilih yang action for format.
Event, action, performat. Udah. Ulangi ya. Klik kanan, di teks nama, event, action, performat. Ayam. Udah. Udah. Belum. Nah, di sini ada tulisan teks nama action performat ya. Ini Ada. dihapus. Ini dihapus. Nah, kita buat validasi dulu. Nah, caranya untuk validasi. Nah, kita bikin prosedur. Bikin prosedur dulu. Di sini di bawah riset kita bikin prosedur dulu aja. Tag privat string. Cek inputan. Biar kelihatan itunya. Mancing gelas, mancing gelas tutorial, Pak. Sudah bikin ini? Kok merah ya? Di bawahnya Ada yang masih merah? masih. Yang privat string cek inputan, yang ini kita buat function bukan prosedur ya. Kita buat function. Live coding video. Oh. Sorry. Ya. Sudah? Privat string Merah sih, Pak. merah. Yang mana? Yang di private string atau? Ini privat kecil, stringnya besar. Cek inputan. Nah, ini dalam kurung stringnya besar. Dicek lagi. Sama enggak codingannya dengan punya saya? Gratis bicaraku. Diganti. Iya, dipraktekin itu. Private string date. Iya aja Nak. Ini kita yang praktekin. Udah enggak? Udah. Ya, udah. Ini. Kita buat variabel di sini misalkan. Udah aja mati. Sebenarnya kita nggak pakai ini juga bisa sebenarnya ya. Kita nggak pakai juga bisa. Nah, kita langsung pakai ini string nama sama dengan teks nama. Untuk sementara ini yang ini kita nggak pakai dulu ya. Jadi ini langsung juga bisa.
string nama sama dengan teks nama titik get teks. Get teks titik prim. Jam berapa? Jam berapa? Ini waktunya jam 14.00 sampai 19.00. Nama. Mengambil nilai nama. Nama. If nama titik is empty, Ya belum diisi. Apa? Yang mana? jika nama masih kosong, maka the option pen titik show SQL. Kaminya di sini. Hah? Yang S itu. Yang itu di data Yang itu di sini. Nah, pilih yang kedua ya, show message-nya. Ingat this. Pesannya nama belum diisi. Soalnya warning. Nah, kalau masih kosong, Kontrol. ini masih apa namanya? Iya, kontrol. Diisi. Nah, nanti Nah, yang kamu kontrol dulu. else gambarnya dari dia HP. Kan kameranya di bawah. Baru lihat yang ini. Nah, kalau namanya ada Karyawan. Kita ketinggalan, masuk ke email. Ya. Aku nggak yang atasnya dulu. Oh, ini langsung ini ya, Pak? Pakai yang request Friend register fokus Java. in window. Titik Java. Text email titik select all. Select all tuh jadi begitu dia pindah ke komponen berikutnya, langsung dipilih. Register. Friend Java. Ini kita juga belajar. Ya, seperti ini ya. Gimana? Yang ini belum kita pakai dulu. Yang ini belum. Kemarin udah langsung ada Jadi langsung ini. Udah ketinggalan. Nanti aja. Ibu. Nanti kalau Ya, klik kanan, coba file. udah tinggal aja ini. Jalan. Nah, ini kan ini kosong nih. Kalau pakai tab sih nggak ngaruh ya. Tapi kalau pakai enter, kalau kita pakai enter, nah nama belum diisi. Nah, enter, nama belum diisi. Tapi kalau kita udah isi, ini baru pakai enter ya, belum pakai tab ya. Nanti kalau yang pakai tab ada lagi caranya. Kalau pakai tab masih nggak ngaruh. Tapi kalau enter, nama belum diisi. Nah, misalkan Rosidin, kita isi pakai enter. Nah, dia baru ke bawah. Minta kirim Ya. buat apa?
Nah, sekarang gimana supaya kalau pakai tab pengaruh, pakai enter pengaruh? Di upload lagi. Nah, caranya, yang ini udah belum? Oke, ini ada yang Ketinggalan. jadi, misalkan nama belum diisi. Nah, nanti di bawahnya kita tambahkan tag nama titik request fokus member. Jadi kalau namanya masih kosong, dia kembali lagi ke kursornya, kembali lagi ke yang kembali ke sini lagi. Nah, supaya yang tadi ketika tab langsung berfungsi, ini kita copy, di copy ya. Nanti ini. Di blok dulu nih, di blok semua. Kita copy. Terus masuk ke desain. Nah, klik kanan di teks nama, masuk ke event. Ya, ke event. Masuk ke event, terus masuk ke key release. Key release. Kayak apa itu? Kayak release ya. Release ya. Ketinggalan, Pak. Nah. Kayak apa tadi, Pak? Ya, saya ulangi ya. Ini kan di blok nih. Ini di blok. Terus Ctrl C. Ctrl C tuh di copy. Di blok, Ctrl C masuk ke desain. Masuk ke desain, terus nanti klik kanan di sini. Masuk ke event. Masuk ke key. Klik key release. Nah, nanti di key release kita tambahkan. Nah, nanti ini kan sama nih, codingnya sama. Nah, kita nanti bisa memanfaatkan cek inputan ya. Nah, kita coba sama dulu aja. Kita coba jalanin. Klik kanan, run file. Itu direndam. Nggak usah tuh direndam. Itu deh. Klik kanan, run file udah. Nah, nanti tunggu dulu. Ini saya netbee-nya bermasalah. Nah, sekarang saya isi. Oh, dia langsung ke bawah ya? Langsung ke bawah. Begitu diketik hurufnya langsung ke bawah ya? Langsung loncat? Aku mau. Iya, Pak. Langsung ke bawah, Pak. Ketemu kamu lebih jauh, Beb. Oh, Kalau sebentar. ada perkuliahan di sini lagi aja ntar aku bawain. Tapi jangan di key release, jangan di key release. Diganti. Coba di blok lagi, terus di Ctrl X, di cut dulu, masuk lagi ke desain. Terus nggak kasih mentega digoreng bentar. Klik Balik doang, kanan, jangan kayak apa ya? Coba key press. Key press, coba yang key press. Tapi nanti kalau dia baru ngetik langsung loncat, nanti pakai cara yang lain. Ini nggak bisa. Kalau pakai tab belum bisa. Tadi kalau pakai enter dia bisa kan? Oke, kita coba jalankan. Jalannya baik-baik.
Nah, nggak bisa nih pakai keypress juga nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa berarti dihapus saja ya. Yang key release sama yang keypress nggak jadi kita pakai. Jadi kita nanti pakainya yang endpoint. Ini kita hapus. Nah, nanti yang pakai tab ada caranya lagi. Sementara pakai yang nama. Yang nama aja. Enggak, maksudnya yang pakai enter ya. Jadi ketika dijalanin pakai enter. Nah, tapi kita nanti bisa buat cek validasi di button. Ya, ketika kita klik submit, ya cek dulu satu-satu. Ada yang kosong nggak datanya? Kalau datanya ada yang kosong, disuruh input ulang. Oke, di sini misalkan Din, enter. Nah, kalau dia masih kosong, enter, dia ada warning kan? Nah, warning, nama belum diisi. Biasanya tahu komputer. Terus langkah kiri, langkah pasiran. Sebenarnya kalau kita mau loncat, ya begitu di enter loncat ke bawah. Nah, tadi caranya, nah ini dari email, sekarang dari email enter. Dari email enter, dia nggak loncat ke bawah kan? Nggak loncat ke nomor kontak kan? Ya nggak? Iya. Supaya dari email langsung ke bawah, loncat ke bawah, di email diklik kanan, klik event, masuk ke sini. Atau klik 2 kali aja deh, biar cepat. Yang di teks email, klik 2 kali. Klik 2 kali, nanti di sini kita buat cek nomor kontak, ketik request, fokus ini. Nah, yang ini 2 dihapus aja ya. Caranya di desain. Yang nama ada properties, ada event ya. Yang nama di event kita cari yang keypress, kita delete. Enter, delete, enter. Ya, jadi ini di blok. Jadi kosong lagi. Nah, ini bisa diklik lagi 2 kali. Nah, tadi diklik 2 kali, masukin teks, nomor kontak, request, fokus. Nah, nanti dari sini di enter, masuk ke button ya. Button submit, titik, request, fokus in window. Gimana? Bisa ngikutin nggak nih? Ketinggalan jauh, Pak. Ketinggalan jauh. Yang bisa ngikutin siapa aja? Siapa? Gak bisa ngikutin, Pak. Nggak bisa ngikutin ya? Oke, nggak apa-apa. Ini kan saya lagi percobaan dulu untuk live coding ya. Jadi, nah nanti untuk mengulangnya saya buatin video tutorial saja ya. Ya. Saya buatin video tutorial aja. Nah, ini intinya adalah penggunaan inputan dasar pada Japa ya. Jadi sekaligus validasi. Jadi kalau kita kosong belum diisi ya, begitu kita enter, nah dia nama belum diisi. Nah, oke, saya selesaikan dulu aja. Nanti bisa ini saya rekam. Nanti kalian bisa lihat videonya aja.
upload di YouTube tak Pak? Iya. Yes. Jangan lupa. Nah, nanti saya rekam aja. Nah, ini apa namanya? Kita tinggal di submitnya ya. Nah, di submit, diklik 2 kali. Nggak apa-apa, ketinggalan juga. Nanti saya buat ulang untuk videonya. Kita buat diperhatikan aja dulu ya, lihat aja dulu ya. Iya Pak. Nama, teks, nama titik get text. String nama, kemudian email, nama kontak. Kita enggak kita bikin apa harus dicabut ya kan? Bekas kan dicasan. Oh iya. Saya buat 3 variabel string, nama, email, dan kontak. Nah, nanti kita buat di sini if nama titik is empty, maka c option pen titik show message. Oke, berarti Dialog, ininya pakai this, pesannya nama masih atau nama belum diinput. Ininya warning. Ini kalau warning ya. Kalau warning, nah nanti saya buatin yang error. capek. Di option pen warning. Orang siapa sih orangnya? Orang ngetik-ngetik orang. Nah nanti teks namanya request fokus in Windows lagi. Nah, else if email. Nah sekarang saya buat yang errornya. Email is empty. Nah, kalau email, kalau error di option pen titik show message dialog. Ininya di email masih kosong. Ini error misalkan. Di option pen titik error. Nanti gue reset. Nah, error message. Nah, nanti kita teks email baru masuk. titik request focus in Windows. Nah, satu lagi else if kontak titik is empty. Nah, kita pakai yang error misalnya. Pakai yang error lagi. Kontak masih kosong. Nah, ininya kontak. Nah, nanti teks nomor kontak ya. Oh, bukan. Ke button ya, ke button. Ke button. Nah, kalau terisi semua, berarti else. Else kalau terisi semua. Kita tampilkan. Kita tampilkannya pakai message dialog aja. So
Takutnya nggak dikasih. Oh, seksi alat. Di remove. Ininya Di di. Unista. Nah, kita panggil nama plus nama Bukan ini Kak. plus n email plus email slash n kontak plus kontak. Oke, jadi kalau yang ini jika sudah terisi semua inputannya. Oke, kita running. Ya. Oke, jadi kita langsung submit misalkan. Nah, nama belum di-input kan? Kita input. Terus langsung submit. Email masih kosong. Nah, kalau nama kan sudah diisi, dia nggak di oke, nah nanti langsung kursornya ke email. Terus langsung submit. Kontak masih kosong. Nah, kita isi kontaknya kan. Nah, tadi begitu diklik submit kontak masih kosong, harusnya masuk ke sini kursornya ya. Ada yang kurang. Oh, yang ini ya. Yang ini. Yes. Ada yang bisa ngikutin? Udah, Pak. Pak. Udah, Pak. Udah. Ada yang udah tuh? Ajisnya udah ya? Udah. Oke. Jadi kita fokusnya di button submit-nya aja. Ah. Nah, misalkan 2 diisi, nomor kontak lupa belum diisi, submit. Kontak masih kosong. Nah, dia nanti kursornya masuk ke sini. Nah. Langsung harus diisi. Submit. Nah, kalau sudah terisi semua, ada pesan. Jadi ada nama ini Rosidin, emailnya sama nomor kontak itu dipanggil di sini. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan untuk live streamingnya, untuk live codingnya. Nanti yang video tutorial saya akan lanjutkan mulai dari penggunaan combo box, penggunaan radio button, penggunaan checkbox dan lain-lain. Ya, jadi kalau kalian lihat ya, di sini di desain ya. Nah, kalau kalian lihat di swing control ini kan banyak, ada combo box, ya nggak? Ada radio button, ada apa lagi? Text area. Nah, kita nanti ada checkbox. Kita pakai yang semua itu, Pak. Nanti kita coba yang sering kita pakai aja. Penggunaannya untuk apa aja. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk live coding? Mungkin itu aja dulu. Nanti kalau ada yang ketinggalan tadi saya upload ke YouTube. Ini saya rekam ya. Ini saya rekam semua. Ya. Nanti saya upload ke YouTube. Nanti saya posting di e-learning ya. Jadi kalian nanti lihatnya di e-learning. Ya, jadi yang pertama ini codingnya ya. Terus bikin coding reset itu mengosongkan data inputan.
Ya, saya harapkan kalian lihat video tutorialnya dengan pelan-pelan lah, dengan sama fokus ya. Nah, kalau yang sering cek inputan nih belum kita pakai ya, belum kita pakai. Iya. Nah, jadi kita langsung di sini yang nama action from format tadi. Nah, sebenarnya yang nama action from format tadi yang di sini buat ngecek aja supaya ketika dipencet enter dia langsung ngecek validasi. Tapi intinya adanya di submit. Intinya ada di submit. Jadi ketika klik submit dicek dulu satu-satu. Ada yang kosong nggak? Kalau kosong dia kasih warning. Kalau ini pakai warning ya. Kalau yang ini pakai error. Nah, tadi bedanya warning sama error itu bedanya nanti ada di ikonnya. Kita cek lagi ya. Yang nama kan pakainya warning ya. Coba kita cek. Cek lagi. Kita submit. Nah, perhatikan. Nah, kalau warning itu tanda ikonnya apa ini? Tanda seru gini ya. Tanda seru segitiga ya. Nggak ada ya di sini. Kita submit lagi. Nah, ini kalau error. Kalau pesan error, tandanya silang, merah. Ya. Jadi bedanya itu. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja kebutuhannya untuk validasinya. Apakah pakai warning, apakah pakai error. Nah, kalau ya sama yang kontak juga kan pakainya error, ada tanda hilang merah gini. Kalau sudah terisi semua, pas diklik submit, nah baru ditampilkan di message dialog. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Ada. Ada ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup untuk ya, gimana? Kalau kan tadi buka di HP itu nggak bisa, kenapa ya Pak? Oh, yang pakai aplikasi Zoom-nya nggak bisa di HP? Iya nggak bisa Pak, nggak jalan. Sinyal mempengaruhi. Pakai HP nggak jalan, pas pindah ke laptop jalan. HP-nya kentang lah. Wah, belum tahu tuh. HP kentang ya. Ya gue malah nggak bisa lagi deh. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, HP tergantung sinyal. Intinya sih tergantung sinyal semua. Ya, emang di sinyal ya. Legis emang kentang. Ini saya lagi uji coba untuk pakai aplikasi Zoom sekalian live coding. Nggak mau kayak gitu. Bagus Pak aplikasi Zoom. Ya, lumayan bagus ya. Jadi daripada kayak yang kemarin kan Wis kan agak ribet tuh. Wizik ya. Yang awal-awal tuh agak susah ya pakai Wizik. Nah, sekarang kan kita pakai aplikasi Zoom ini lumayan bagus. Nah, nanti untuk video tutorial selanjutnya sih saya nanti buat dulu videonya. Nanti kalian nyimak aja di YouTube ya. Nanti saya share linknya di e-learning. Iya, Pak. Mudah sih Pak. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau yang udah mau nggak perlu nonton lagi kan? Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Alhamdulillah. Anaknya siapa? Anaknya siapa, Cuk? Udah siapa Pak? Dadah. Main tuh. Mandi.